Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah secara online. Kita boleh beraktivitas selama 1 minggu ini. Itu semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita akan membawa rasa syukur kita, terima kasih kita di hadapan Tuhan, melalui hati kita, melalui setiap pujian kita yang mau kita naikkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita dengan satu pujian, Bapa yang kekal. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
benar Tuhan. Tiada kasih seperti yang kasih Tuhan berikan bagi kami. Hanya kasih Tuhan yang mau berkorban bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan, yang telah Tuhan buktikan bagi kami orang-orang berdosa ini Tuhan. Engkau Allah yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami dan untuk memberikan hidup yang kekal bagi kami Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali hadir untuk beribadah secara online. Itu semua hanya oleh karena kasih penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu adalah bukti kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah pada pagi hari Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami rindu lawatan Tuhan, jamahan Tuhan boleh terjadi atas setiap jemaat-Mu Tuhan yang beribadah pada pagi hari Tuhan. Kau memberkati kami semua Tuhan, Kau memberkati ibadah ini Tuhan, Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan, bahkan Kau memberkati jemaat-Mu yang beribadah Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, ampuni Tuhan segala dosa kami, layakkan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami menerima berkat kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau terus menyerahkan Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhir hanya di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita adalah anak-anak orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan, dan biarlah hidup kita benar-benar hidup yang menyukakan hati Tuhan. Kita angkat pujian ini lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Dialah Allah yang layak menerima segala pujian kita pada pagi hari ini. Dia Allah yang bertata di setiap
pujian kita. Kita angkat pujian ini bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya, puji Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang menjadikan kekuatan di dalam kita menjalani hari-hari kita pada saat ini. Apapun itu yang terjadi, tetaplah berpegang pada setiap kebenaran firman Tuhan, karena setiap janji Tuhan ya dan amin bagi kita. Kita angkat pujian ini. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus untuk kita semua. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini adalah minggu pertama di bulan Maret 2022. Sejauh ini Tuhan menjaga kita, memberkati kita. Sejauh ini Tuhan melindungi kita. Semua karena berkat dan karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus agar lewat firman Tuhan ini kita dapat mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk minggu pertama di bulan Maret 2022. Kami dapat lalui Januari, Februari tahun 2022 semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami memasuki awal bulan Maret di minggu pertama. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kami percaya di bulan-bulan seterusnya, bahkan di tahun-tahun selanjutnya Engkau senantiasa menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau lewat puji-pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus terangilah hati kami, garap hati kami seperti tanah yang subur ya Allah. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan ini menjadi benih yang tumbuh, subur, berbuah, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di saat firman-Mu disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi jalan keluar oleh Tuhan, yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius 24 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Injil Matius 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka,
Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini kita mendengar, bahkan mungkin kita juga melihat di televisi, ada dua negara yang sedang konflik, yang sedang berperang. Menurut beberapa berita, ribuan orang sudah menjadi korban akan peperangan tersebut. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang berspekulasi bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Banyak orang berkata bahwa ini akhir zaman sudah sangat dekat dan lain sebagainya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas firman Tuhan tentang apa kata Yesus tentang kesudahan dunia dan juga kedatangannya untuk kali yang kedua. Itu sebabnya judul khotbah kita pada pagi hari ini adalah persiapan sebelum kedatangan Yesus kembali. Bapak Ibu saudaraku, tujuannya kita belajar adalah agar kita tetap waspada, tetap memberitakan Injil, tetap setia kepada Yesus dan lain sebagainya. Matius 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-14 merupakan nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Perihal tentang kedatangannya untuk kali yang kedua dan juga kesudahan dari dunia ini. Tuhan Yesus tidak memberitahu tentang masa ataupun waktu kedatangannya. Namun Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda sebelum ia datang kembali ke dunia. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentang hari kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua dan juga tentang kesudahan dunia ini, tidak ada seorang pun tahu selain Bapa. Dalam Matius pasal 24 ayat 36, Alkitab berkata bahwa malaikat, orang, tidak satu pun yang tahu kapan Tuhan datang selain hanya Bapa yang tahu. Bahkan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2 dikatakan bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Secara tiba-tiba tidak ada satupun orang yang tahu, bahkan diberitahu kapan dia datang. Sebab kedatangan Tuhan seperti pencuri, kata 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang kedua. Namun Bapak Ibu saudaraku, kita tidak boleh mengabaikan, kita tidak boleh menganggap sepele. Karena sebelum kedatangan Tuhan, ia memberikan tanda-tanda kepada umatnya. Matius pasal 16 ayat 2 sampai ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi bahwa tanda-tanda cuaca mereka tahu, tetapi tanda-tanda akhir zaman mereka mengabaikannya. Dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-14 ini, Tuhan memberikan tanda umum perihal tentang kedatangannya untuk kali yang kedua dan juga kesudahan dunia ini.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan ayat 3 sampai ayat yang ke-14 ini merupakan tanda-tanda umum yang Tuhan berikan sebelum kedatangannya kembali. Pertanyaannya adalah, apa saja tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus untuk kali yang kedua? Pertanyaan yang kedua, apa persiapan orang percaya sebelum hal itu terjadi? Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-14 ini, Tuhan Yesus memberikan beberapa tanda sebelum kedatangannya dan juga sebelum dunia berakhir. Yang pertama kita perhatikan dalam ayat 4, 5 dan ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayatnya yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku, tanda yang pertama adalah munculnya Mesias palsu dan juga nabi-nabi palsu. Kata Yesus kepada murid-muridnya, sebelum ia datang kembali untuk kali yang kedua, sebelum dunia ini berakhir, maka akan muncul, akan datang Mesias palsu, akan datang nabi-nabi palsu. Tujuan mereka adalah untuk menyesatkan orang-orang Yahudi, orang-orang percaya, bahkan mengadakan perpecahan di antara bangsa itu, sehingga membuat kehancuran orang Yahudi menjadi sangat mudah. Itu sebabnya Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, agar mereka waspada terhadap Mesias palsu ataupun nabi-nabi palsu yang menyesatkan mereka. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3 bagian B, firman Tuhan berkata, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Alkitab jelas berkata bahwa janganlah kamu memberikan dirimu disesatkan orang dengan cara apapun juga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu. Hendaknya kita berhati-hati dan waspada terhadap mereka seperti itu. Karena mereka datang untuk menyesatkan iman kita untuk semakin jauh kepada Tuhan. Dan ajaran-ajaran mereka tentu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk mengenal nabi palsu, kita dapat lihat dari ajaran-ajaran yang mereka ajarkan. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Yang kedua, tanda sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua adalah dalam ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8 firman Tuhan berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bapak Ibu Saudaraku, tanda yang kedua sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua adalah akan terjadi perang, kelaparan dan juga bencana alam. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya selanjutnya, bahwa tanda yang kedua sebelum kedatangannya kembali, yaitu akan terjadi perang, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Bahkan akan terjadi bencana kelaparan, akan terjadi bencana alam, gempa bumi di berbagai tempat. Namun peperangan, kelaparan, bencana alam bukanlah akhir dari akhir zaman. Bukanlah akhir dari dunia ini, melainkan permulaan dari penderitaan sesuai dengan ayatnya yang ke-8. Pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah agar mereka berjaga-jaga dan jangan gelisah, sebab hal itu harus terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, dengan adanya perang baru-baru ini antara satu negara dengan negara lain, banyak orang berkata kedatangan Tuhan akan semakin dekat. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, ribuan tahun yang lalu Yesus sudah bernubuat, Yesus sudah menyatakan akan terjadi perang, dan itu bukan akhir, tetapi awal dari penderitaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mendengar
terjadi perang antara bangsa satu melawan bangsa yang lain. Kita juga melihat, bahkan kita juga mendengar terjadi kelaparan di sana sini. Bahkan juga kita mendengar dan melihat ada bencana alam yang terjadi, gempa bumi, bahkan di Indonesia sering terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Tetapi itu bukanlah akhir dari akhir zaman. Itu bukanlah akhir dari kesudahan dunia. Tapi itu merupakan awal dari penderitaan yang Tuhan Yesus nubuatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar deru perang, kelaparan, bencana alam di sana sini, jangan takut, jangan gelisah, berserahlah kepada Tuhan dan mohon pimpinan dari Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati, melindungi kita semua. Nah, hal yang ketiga, tanda sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, tanda yang ketiga adalah akan adanya penganiayaan orang percaya karena nama Yesus. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan dianiaya oleh karena nama Yesus. Hal itu terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya banyak mengalami penganiayaan. Bahkan mereka terbunuh menjadi martir karena mempertahankan iman kepada Yesus. Contoh murid-murid Yesus yang mati secara martir. Yang pertama Stefanus, dia dirajam sampai mati. Yang kedua Matius, dia mati dipenggal. Yang ketiga Markus, dia diseret hidup-hidup dengan kuda sampai mati. Yang keempat Petrus, ia disalibkan dengan terbalik, kaki di atas, kepala di bawah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar mereka tetap bertahan dalam panggilan mereka, dalam iman mereka, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam mengikut Yesus banyak tantangan, dalam mengikut Yesus banyak rintangan. Bahkan ada banyak orang yang telah mempertaruhkan, memberikan nyawanya untuk mempertahankan iman kepada Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun masalah, cobaan, rintangan yang kita hadapi, mari tetap bertahan, tetap pegang kesetiaan kepada Yesus, tetap percaya kepada Yesus, sehingga keselamatan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang keempat, tanda sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita melihat di dalam ayat 10 dan ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu Saudaraku, tanda yang keempat sebelum kedatangan Tuhan Yesus, sebelum kesudahan dunia adalah banyak orang akan murtad, saling membenci, dan tidak ada kasih. Hal lain yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum kedatangannya kali yang kedua, sebelum kesudahan dunia, Yesus berkata akan banyak orang murtad, meninggalkan iman karena tidak kuat, tidak tahan dengan aniaya. Manusia akan saling membenci, manusia akan saling menfitnah, manusia akan berbuat jahat, bahkan tidak ada lagi kasih di antara mereka satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan akan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak suka yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah bernubuat bahwa sebelum kedatangannya banyak orang akan murtad, banyak orang akan saling membenci,
tidak ada kasih lagi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang menerpa kehidupan kita, apapun cobaan, apapun godaan yang mau merusak iman kita, mari kita tetap setia kepada Yesus seperti wanita bijaksana yang tetap menyediakan minyak dalam buli-buli menanti kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia akan semakin sulit. Tetaplah percaya, tetaplah setia kepada Yesus. Hidup mengasihi Tuhan Yesus dan sesama sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus kembali. Seperti ada nyanyian berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak orang yang begitu gampang menggadaikan imannya demi harta, demi wanita, demi pria, demi kedudukan dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu tanda akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus kembali. Hal yang kelima, yang terakhir, tanda sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, sesuai dengan Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Yang kelima kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu Saudaraku, tanda yang kelima sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali adalah Injil akan diberitakan sampai ke seluruh dunia. Tanda umum yang terakhir tentang kesudahan dan juga tentang kedatangan Yesus kembali adalah Injil kerajaan sorga akan diberitakan di seluruh dunia, kata Tuhan Yesus. Kisah para Rasul 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena semangat dan juga ketekunan daripada rasul-rasul murid-murid Tuhan, Injil kerajaan Allah telah tersebar dengan luas. Bahkan dengan perkembangan teknologi digital hari-hari ini membuat Injil semakin gampang untuk disebarkan ke seluruh dunia. Artinya bahwa Injil tentang kerajaan Allah sudah tersebar sampai ke pelosok dunia karena banyak orang yang memberitakannya baik secara langsung ataupun secara digital atau dengan menggunakan teknologi digital. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa kedatangan Tuhan akan benar-benar terjadi, tetapi kita tidak tahu kapan dan masanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersemangat untuk memberitakan Injil kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kesimpulannya adalah apa yang dinubuatkan pasti akan digenapi. Tuhan Yesus, apa yang dia sampaikan pasti digenapi. Manusia, ia berjanji, ia mengingkari. Tapi Yesus, ketika dia berjanji, pasti akan digenapi, pasti akan dilakukan. Semua tanda-tanda kedatangannya dan kesudahan dunia sudah terjadi. Namun masa dan waktunya tidak seorang pun yang tahu. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan menjadi panitia kedatangan Tuhan tanpa ada SK dari Tuhan. Sebab Alkitab berkata, tidak seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang dengan pasti. Karena hanya Bapa yang tahu. Malaikat pun tidak tahu. Itu sebabnya jangan suka sok-sok tahu kapan Tuhan datang. Sangat dekat. Pertanyaannya kapan, dan juga tidak bisa menjawab. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya, hendaknya kita jangan fokus kapan dan di mana Yesus datang. Tetapi hendaknya
kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yang pertama, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Waspadalah terhadap mesias-mesias palsu. Kenalilah mereka dengan ajaran-ajaran mereka. Yang kedua, jika ada perang, kelaparan atau bencana alam, jangan panik, jangan gelisah. Tetaplah waspada sambil berdoa. Yang ketiga, meskipun banyak tantangan dan juga rintangan dalam mengikut Yesus, tetaplah bertahan dan setia kepada Tuhan Yesus, maka Ia akan memberikan keselamatan kepada kita yang setia sampai akhir. Dan yang keempat, selagi masih ada waktu, beritakanlah Injil Kerajaan Allah kepada saudara-saudara kita, kepada orang lain, agar mereka juga percaya dan memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Allah untuk firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Firman-Mu mengajar kami untuk senantiasa waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan iman kami. Kami juga diajar untuk tetap tidak panik atau tidak gelisah dalam setiap bencana ataupun deru perang yang kami dengarkan ya Allah. Biarlah juga kami tetap setia mempertahankan iman kami kepada Yesus meskipun banyak tantangan, bahkan nyawa kami menjadi taruhannya. Kami mau tetap setia kepada Tuhan, dan biarlah juga kami diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu sehingga semakin banyak orang dengar dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Biarlah Tuhan Yesus sumber segala berkat memberkati kehidupan mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati iman mereka tetap teguh kepada Yesus meskipun banyak tantangan cobaan yang mereka hadapi. Hamba berdoa biarlah Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, mengokohkan iman mereka meskipun Tuhan banyak godaan. Hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu menyertai seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 dalam nama Yesus. Biarlah anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan memberikan pemulihan sehingga COVID ini segera berakhir ya Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang terpapar, baik yang di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan jamah sembuhkan mereka. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dari pusat sampai daerah diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk konflik yang terjadi antara Ukraina dan juga Rusia. Tuhan Engkau menjamah dan melawat mereka supaya terjadi perdamaian. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita arahkan hati kita kepada Yesus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.